Kayaknya setiap kita pikir kasus Jeffrey Epstein udah nggak bisa lebih gila lagi, muncul lagi babak baru yang lebih gelap. Berkas-berkas yang baru aja dibuka ke publik ini, isinya tuh detail-detail yang bener-bener bikin nggak nyaman, jauh di luar apa yang kita bayangin selama ini. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas 3 tuduhan paling mengejutkan deh dari dokumen-dokumen baru itu. Kita mulai dari kutipan ini ya, yang rasanya, wah, pas banget buat hari ini. Ini dari email seorang mantan stas di Zorro Ranch-nya Epstein. Dia bilang, apa yang memberatkan tentang Jeffrey Epstein masih belum ditulis. Gila kan? Kayak semacam ramalan gitu. Kalau rahasia terburuknya tuh belum kesentuh sama sekali. Dan ya, dokumen-dokumen baru ini kayaknya mulai nulis bab yang dia maksud itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini nih, soal dugaan ketertarikan Epstein sama sebuah zat. Zat yang katanya bisa melumpuhkan kehendak bebas seseorang. Serius, ini kedengarannya kayak plot film thriller ya kan? Tapi ini beneran muncul di dokumen-dokumen resmi. Dan semuanya dimulai dari email singkat ini, dari Epstein sendiri. Dia nulis, tanyakan pada Chris tentang tanaman trompetku di pembibitan. Cuma segitu. Tapi dia secara spesifik nyebut tanaman trompet, atau yang biasa kita kenal sebagai angel's trumpet. Tanamannya sih cantik, tapi reputasinya, itu yang bahaya banget. Jadi, kenapa sih tanaman ini jadi pusat perhatian? Jawabannya, karena tanaman ini mengandung skopolamin. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, zat ini efeknya spesifik dan meresahkan banget. Dia bisa bikin orang amnesia, kehilangan ingatan, dan yang paling parah, mengganggu kemampuan orang buat ngambil keputusan. Jadi kehendak bebasnya hilang. Dan yang lebih bikin ngeri lagi, zat ini tuh susah banget dilacak di tes toksikologi biasa. Jadi ya, kayak senjata yang nggak kelihatan gitu. Dan ternyata ketertarikan Epstein ini kayaknya bukan sekedar hobi berkebun biasa loh. Dokumen-dokumen ini nunjukin kalau dia pernah dikirimin email, isinya artikel dari Daily Mail. Judulnya aja udah ngeri. Narkoba paling berbahaya di dunia, napas setan. Di artikel itu dijelasin banget kalau zat ini bisa memblokir kehendak bebas, menghapus ingatan, dan bahkan membunuh. Artinya apa? Artinya dia tahu persis potensi paling mengerikan dari tanaman yang dia punya itu, infonya sampai langsung ke dia. Nah, ketertarikan dia sama zat ini jadi makin nyambung dan makin mengerikan kalau kita lihat kesaksian salah satu korban. Ada sebuah memo FBI yang isinya catatan pengakuan seorang wanita. Dia ngaku dibius sama Epstein tahun 1984 sampai bikin dia bolak-balik pingsan, hilang kesadaran. Ya, meskipun nggak ada bukti langsung kalau yang dipakai itu skopolamin, kesaksian ini jadi ngasih konteks yang bikin merinding soal kenapa Epstein bisa tertarik sama zat semacam itu. Oke, sekarang kita geser ke bagian berikutnya. Kalau tadi soal tanaman, yang ini mungkin tuduhan yang paling personal dan paling menyayat hati. Cerita ini datang dari sebuah catatan harian yang ditulis oleh seorang wanita yang mengaku jadi korbannya Epstein. Buku harian ini dimulai dengan satu kalimat yang rasanya langsung nusuk. Aku tidak lagi merasa seperti manusia, melainkan sebuah wadah. Ini nunjukin gimana dia udah merasa nggak dianggap sebagai manusia lagi. Dia merasa cuma jadi objek, sebuah, wadah yang dipakai buat tujuan orang lain. Dehumanisasi total. Dan di salah satu catatan lain yang paling mengerikan, dia ngegambarin momen melahirkan yang traumatis banget. Dia nulis, aku melihat di antara jari-jarinya, kepala dan tubuh mungil ini di tangan dokter. Aku memejamkan mata dan tidak ada lagi tangisan. Tiba-tiba sunyi. Deskripsinya ini seolah-olah nunjukin kalau bayinya langsung diambil dari dia, detik itu juga, dan setelah itu nggak ada suara apa-apa lagi. Dan ini bukan cuma tulisan loh. Buat nguatin ceritanya, dia juga nyantumin bukti fisik, foto sonogram. Dan di bawah foto itu ada tulisan tangan yang singkat tapi rasanya menghancurkan banget. Dia telah pergi dan dia tidak akan kembali. Seakan-akan itu jadi penegasan kalau bayinya beneran udah hilang, selamanya. Oke, dengar cerita se-ekstrim ini, pasti pertanyaan besarnya adalah, apa ada bukti pendukung lain? Maksudnya, ada nggak sih hal lain di tumpukan dokumen ini yang bisa ngasih konteks atau bahkan nguatin cerita yang luar biasa gila ini? Jawabannya, ada. Ada beberapa detail kecil yang tersebar di dokumen-dokumen lain. Pertama, ada email dari Sarah Ferguson, Duchess of York, yang ngucapin selamat ke Epstein atas kelahiran bayi laki-lakinya. Kedua, si penulis buku harian ini juga nyebutin kalau Epstein tuh terobsesi buat menciptakan kumpulan gen yang unggul. Ketiga, dia juga nyebut nama manajer propertinya Epstein, si Joan Alesi, yang nunjukin kalau dia emang deket banget sama lingkaran dalam Epstein. Dan yang paling to the point, dia nulis langsung kalimat ini, aku bukan inkubator pribadimu. Nah, sekarang kita sampai di tuduhan yang terakhir. Dan yang satu ini bisa dibilang yang paling berat. Sebuah klaim yang saking seriusnya sampai memaksa penegak hukum buat bertindak sekarang juga, padahal Epstein-nya udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ini dia.
Email dari seorang mantan karyawan di Zorro Ranch, propertinya Epstein di New Mexico. Isinya, sebuah tuduhan langsung. Dia bilang, tahukah kau, 2 gadis asing dikubur atas perintah Jeffrey dan Nyonya G. Nyonya G ini maksudnya Ghislaine Maxwell, keduanya meninggal karena dicekik. Ini levelnya udah beda. Ini bukan lagi soal pelecehan, ini tuduhan pembunuhan. Pembunuhan ganda. Dan email ini langsung punya dampak nyata. Jadi gini, tahun 2019, penyelidikan awal soal Zorro Ranch ini sebenarnya sempat ditutup. Tapi, begitu email tadi dipublikasiin ke publik pada Februari 2024, boom! Pihak berwenang di New Mexico langsung nggak punya pilihan lain. Mereka harus membuka lagi kasus ini sebagai penyelidikan kriminal yang aktif. Dan ini dikonfirmasi langsung loh, sama pernyataan resmi dari Jaksa Agung New Mexico. Dia bilang kalau pengungkapan di berkas-berkas FBI yang baru dibuka ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini bahasa formal yang intinya bilang, oke ini serius banget, kita harus selidiki. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa kesimpulannya? Lucunya, dokumen-dokumen ini bukan yang ngasih jawaban, malah sebaliknya. Mereka justru melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang, jujur aja, jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan sebelumnya. 3 utas cerita tadi pada dasarnya ninggalin kita dengan 3 pertanyaan besar yang sama sekali belum kejawab. Pertama, apa benar Epstein itu lagi riset cara buat ngendalian korban pakai bahan kimia? Kedua, apa benar ada operasi sistematis buat menghasilkan anak buat dia? Dan yang ketiga, yang paling bikin gak tenang, apa benar ada mayat manusia yang terkubur di propertinya di New Mexico? Pada akhirnya, ya, setiap dokumen yang dibuka ini rasanya cuma nunjukin kalau jurang kejahatan Epstein ini dalam banget, lebih dalam dari yang kita kira. Dan ini bikin kita semua bertanya-tanya kan, kalau hal-hal segila ini aja bisa tersembunyi selama ini, rahasia apa lagi yang mungkin masih terkubur di luar sana? Entah itu terkubur secara harfiah atau kiasan.